Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Sampai salam kenal ya buat saudara semua yang baru bergabung di kelas optometri. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya mohon izin untuk mengabsen saudara satu persatu ya. Oke, saya mohon izin untuk Mas Theo Hermawan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terus untuk Ibu Sari. Hadir Pak Iwan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu Mbak Sinta Rahastri. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Nur Laila. Iya, Pak, hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Justika Medi. Hadir, Pak. Oke, makasih. Saya lanjutkan dengan Mbak Cici Nurmalika. Hadir, Pak. Oke, makasih. Selanjutnya ada Ibu Yani Kartini. Oke, saya hadir, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dengan Mbak Evi Andriani. Mbak Evi hadir. Oke, kita lanjut dulu ya dengan Mas Rio Brilian Pradana. Hadir, Pak. Iya, Mbak Evi tadi nge-freeze ya. Mbak Evi Adriani hadir ya. Hadir, Pak. Oke, makasih. Yang terakhir Mas Rian Sandi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai ke perkuliahan kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya untuk supaya mendapatkan kemudahan dalam menerima materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, mungkin teman-temannya ada yang mau memimpin, mungkin Mas Theo ya. Boleh teman-temannya dipimpin untuk berdoa sebentar? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Theo. Oke, saya izin share screen dulu ya. Kita akan mulai perkuliahannya pada hari ini. Oke. Nah, bisa terlihat materinya, saudara-saudara semua? Bisa, Pak. Oke ya, kita mulai ya. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita ya. Dan di sini saya membawakan mata kuliah untuk pengantar klinik optik ya. Dengan nama saya, mungkin saudara-saudara belum mengenal saya. Nama lengkap saya adalah Joko Irawan AMDRO, SKM MKes. Ya, di sini saya mengajak untuk saudara semua belajar berkenaan dengan klinik optik. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar klinik optik. Nah, sebelum kita memulai, saya selalu terbiasa dengan memberikan aturan-aturan yang dalam kelas kita ya, supaya kita sama-sama bisa saling enak untuk belajar, kita nggak ada ganjelan, kita nyaman, dan akan lebih mudah untuk menyerap pelajaran yang akan kita bahas atau kita diskusikan. Di sini saya memberikan aturan bahwa dilarang berbicara untuk selama pembelajaran. Jadi mohon untuk saudara-saudara semuanya fokus dalam memperhatikan pembelajaran-pembelajaran atau materi-materi yang saya berikan. Yang kedua, saudara-saudara dilarang untuk mengaktifkan handphonenya. Sebaiknya di silent aja supaya tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Kemudian saya mengizinkan untuk saudara-saudara bertanya sekalipun materi belum selesai ya, tapi dengan aturan coba mengangkat tangan gitu ya, supaya saya tahu bahwa saudara-saudara ingin memberikan pertanyaan seperti itu.
Nah, untuk RPS klinik optik ini ya, yang perlu saya sampaikan ke saudara-saudara semua supaya kita tahu apa yang akan kita pelajari selama semester ini dan juga apa yang akan kita capai ya. Jadi untuk kompetensi dasarnya bahwa di sini mahasiswa mampu memahami definisi klinik optik. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami serta menerapkan pembelajaran klinik optik. Indikator pencapaian kompetensinya adalah di sini mahasiswa dapat mendefinisikan klinik optik, kemudian mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai jenis gangguan penglihatan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan dalam pemeriksaan mata dengan alat optik yang tepat. Untuk materi pembelajarannya, ini ada judul atau tema pertemuannya. Tujuan belajar klinik optik itu apa? Ya. Terus yang ketiga ada definisi gangguan penglihatan, ada pengertian gangguan penglihatan, terus ada macam-macam gangguan penglihatan, ya, misalnya miopia, hipermetrop, astigmat, ya. Kemudian penyebab-penyebabnya apa saja, ya. Kemudian yang terakhir untuk termasuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan penglihatan tersebut. Ya ini nanti akan kita pelajari semua dan beserta capaian-capaiannya ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa atau saudara-saudara semua bisa menyampaikan mungkin kalau saya ada yang terlewat dari rencana pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, ini saya ada pretest ya. Saya ada pretest ya, tapi ini istilahnya untuk saya hanya ingin mengetahui aja sih kapasitas atau pemahaman saudara-saudara semua sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Teman-teman bisa atau saudara sekalian bisa join ya, join ke www.menti.com ya, atau paling gampang ini aja di scan barcode, boleh scan barcode ya. Nanti akan langsung terhubung dengan web yang saya buat ya. Dicoba dulu ya. Supaya kita bisa tahu apa yang teman-teman ketahui sampai dengan detik ini ya itu. Untuk yang join menggunakan kode bisa diketikkan kodenya ya. Jadi coba saya masuk ke webnya supaya teman-teman nggak bingung. Bentar ya. Ini saya masuk ke web dulu. Nah itu bisa masuk ke www.mentimeter.com ya. Nanti teman-teman tinggal join pakai kode 28712574. Ada yang sudah berhasil masuk kah? Dicoba ya. Supaya saya ingin mengetahui aktivitas atau pengetahuan saudara-saudara sebelum kita memasuki atau mendalami pembelajaran berkenaan dengan klinik optik. Ya, sudah ada yang bisa join? Nah, harusnya nanti kalau teman-teman masuk melalui web www.menti.com, nanti tinggal masukkan kode bergabung atau kalau tadi mau pakai barcode, saya ini kan juga kode barcode-nya ya. Bentar di sini. Oke. Nah, ini kode barcode-nya. Kalau saudara-saudara mau menggunakan barcode, bisa scan langsung. Sudah ada yang bisa join? Mas Theo, sudah bisa join? Usari mungkin sudah bisa join? Belum, Pak. Soalnya pakai HP satu cuma. Oke, Susah. nggak apa-apa, saya tunggu ya. Tenang aja, saya ingin mengetahui aja kok ini istilahnya pemahaman saudara-saudara semua dalam mengenai klinik optik atau gangguan-gangguan penglihatan mata. Sudah ada yang bisa join mungkin? Mbak Cinta? Bu Sari? Bu Yani?
Mas Brilian? Bisa, Pak. Bisa ya? Mbak Sinta udah join. Oke. Ya, Sudah, Pak. sudah ya, Bu ya. Di situ penampakannya apa? Macam gangguan. Macam gangguan. Sudah langsung ada tulisan macam gangguan ya? Iya. Ada isiannya enggak ya? Nah, ini langsung diisi boleh ya? Langsung diisi aja. Ini sudah ada yang isi nih. Iya, benar. Oke, jadi nggak usah takut salah ya. Apapun yang saudara-saudara ketahui ya berkenaan dengan penglihatan, diketik aja, diketik aja. Nanti ini saya udah mulai melihat nih, sudah ada 6 respon menjawab ya. Ada hipermetrop, ada astigmat, ada miopia, ada hipermetropia, ya. Oke, nggak apa-apa, dijawab aja. Oke, sudah mulai ada yang masuk nih. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Ada yang kesulitan untuk join? Mas Brilian? Oke. Ayo. Saya tunggu 1 menit lagi. Nah, itu sudah ada mulai masuk. Udah 9 respon. Ya, rata-rata lumayan banyak yang memahami untuk dasar atau masalah kelainan gangguan penglihatan. Bagus. Oke. Oke. Ya, 14 respon ya. Oke. Waktu sudah habis. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa hampir rata-rata saudara-saudara semua yang ada di sini sudah tidaknya mengenal ya. Karena saya memahami hampir 50% saudara sudah pernah terlibat atau berkecimpung di dunia optikal ya. Oke, kita tinggal nanti lebih ke arah pendalamannya ya. Ya, oke, akan saya mulai. Di sini kita akan membahas mengenai gangguan penglihatan. Apa sih ya definisi dari gangguan penglihatan? Secara umum atau secara definisi, gangguan penglihatan adalah kondisi di mana seseorang mengalami masalah atau ketidakmampuan dalam melihat dengan jelas atau secara normal. Nah, di sini coba saya mengundang Mbak Sinta Rastri. Mbak Sinta Rastri, saya mau tanya ya, mohon izin. Mbak Sinta ini kan berkacamata, ya kan? Oke. Jika tanpa menggunakan kacamata, apa yang Mbak Sinta rasakan atau Mbak Sinta keluhkan? Penglihatan buram, kabur, tidak jelas begitu. Penglihatannya buram, kabur, dan tidak jelas. Oke. Sekarang saya mengundang yang tidak berkacamata siapa? Mbak Yustika Media. Mbak Yustika ada? Ada, Pak. Iya. Mbak Yustika, saya bertanya sekarang. Kalau Mbak melihat suatu tulisan ya di jalan, biasanya kan ada papan reklame itu ya. Nah, ada papan reklame, itu Mbak Yustika dengan jarak kurang lebih 6 meter, masih bisa melihat dengan jelas atau tidak? Masih bisa, Pak, jelas. Masih bisa dengan jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Yustika. Jadi di sini sudah ada 2 kasus ya. Ada kasus dari yang dialami oleh Mbak Sinta Rasti dan Mbak Yustika. Nah, dari yang dialami Mbak Yustika, karena Mbak Yustika bisa melihat papan reklame dengan jarak sejauh 6 meter dan tanpa menggunakan alat bantu, berarti bisa disimpulkan bahwa Mbak Yustika tidak mengalami gangguan penglihatan. Ya, karena dia bisa melihat dengan jelas suatu objek tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Berbeda dengan yang dialami oleh
Mbak Sinta Rasti. Ya. Mbak Sinta Rasti tadi mengatakan kalau tanpa menggunakan kacamata, ya, tidak menggunakan kacamata, Mbak Sinta mengeluhkan kabur, ya, kabur, buram, dan tidak jelas. Oke. Itu menandakan bahwa di sini Mbak Cinta mengalami gangguan penglihatan. Ya. Nah, apa yang dialami Mbak Sinta dan Mbak Yustika tadi adalah dua kasus yang berbeda. Nah, kasus yang akan kita bahas adalah kasus yang dialami oleh Mbak Sinta Rasti, ya, karena Mbak Sinta yang mengalami gangguan penglihatan. Izin kembali share screen. Ya, oke. Apa saja sih ya untuk gangguan-gangguan penglihatan, macam-macamnya, seperti apakah penanganannya? Nah, itu yang akan kita bahas di materi untuk hari ini. Sebelum kita membahas mengenai gangguan penglihatan, ada baiknya kita mesti mengenal terlebih dahulu anatomi mata. Ya. Kita harus mengenal anatomi mata. Oke, jadi bagian-bagian mata mana yang nantinya menjadi fokusnya kita sebagai seorang optometris, ya. Tapi kita sebelumnya juga perlu mengenal semua atau seluruh bagian bola mata atau anatomi mata. Cuma nanti kita akan berfokus pada area-area yang istilahnya mempengaruhi atau mungkin berperan penting di dalam penglihatan mata seseorang. Nah, untuk bagian-bagian bola mata, ya, di sini ada kurang lebih 13 bagian bola mata, ya. Di antaranya adalah ada konjungtiva, ya. Kemudian ada bilik mata bagian depan, ada lensa mata, kemudian pupil, ada iris, ya, iris yang mempengaruhi warna dari mata kita, kemudian ada kornea, ada sklera, ya, kemudian ada koroid, retina, makula, saraf optik, dan badan vitreus. Ya. Ini nanti akan saudara-saudara pelajari lebih dalam nanti di mata kuliah anatomi mata yang mungkin akan dibawakan oleh Dr. Yasmin nantinya, ya. Jadi saya hanya memberikan pengenalan aja atau pengantar aja untuk di sini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa menyaksikan atau melihat video ya yang akan saya tampilkan. Saya coba nyalakan untuk videonya. Silakan diperhatikan ya, nanti akan kita review. Ada trouble, saya coba play-nya di sini dulu ya, teman-teman. Oke. Bentar ya, saya play dari sini aja. Ya. Oke. Ya, diperhatikan ya, nanti akan kita bahas untuk review dari anatomi mata. Coba diperhatikan videonya.
Ya, itu tadi ya video yang saya tampilkan. Kebetulan tadi di PowerPoint saya dia mengalami error. Ya. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah tahu. Nah, dari video yang kita perhatikan tadi, ya kan, apa yang bisa kita simpulkan atau menurut teman-teman bagian-bagian mata mana yang mempengaruhi penglihatan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Di antara beberapa bagian-bagian mata. Untuk memudahkannya, saya ke sini deh. Bagian mata mana nih yang merupakan faktor penting atau yang memegang peranan penting di dalam penglihatan kita? Kornea sama lensa, Pak. Kornea sama lensa. Makasih Bu Sari. Ada yang mau melengkapi? Bu Sari. Pupil, 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 oke. lensa, Pupil, lensa, retina, retina, saraf optik, Pak. pupil, lensa, retina, saraf optik. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ya, saya rasa cukup bagus ya pendapat dari Mas Theo dan Bu Sari bahwa memang yang berfungsi sebetulnya semua berfungsi ya, semua berfungsi. Cuman selama ini untuk media refrakta ya, media refrakta mata itu kan ada beberapa media refrakta yang memegang peranan penting. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Theo dan Bu Sari bahwa termasuk kornea, termasuk pupil, termasuk lensa mata, kemudian retina, ya karena retina merupakan titik saraf ya, titik saraf, dan kemudian dilanjutkan oleh saraf optik ke otak untuk mempresesikan apa yang kita lihat, ya seperti itu untuk bagian-bagian atau yang memiliki peran ya, bagian mata yang memiliki peran dalam penglihatan. Oke, saya lanjut. Nah, kalau tadi kita bisa atau kita bertanya pada Mbak Yustika bahwa Mbak Yustika itu mampu untuk melihat suatu objek ya, suatu objek di sini papan reklame contohnya di jarak 6 meter. Mbak Yustika masih mampu untuk melihat atau membaca tulisan-tulisan yang ada pada papan reklame. Tadi saya sampaikan atau saya simpulkan berarti di sini Mbak Yustika tidak memiliki gangguan penglihatan ya. Orang yang tidak mengalami gangguan penglihatan itu bisa dikatakan matanya berarti mata normal atau dalam istilah kita di dalam optometris itu disebut emetrop ya, emetropia biasanya. Biasa kita sebut dengan emetrop, boleh. Nah, bagaimana dengan Mbak Sinta? Ya kan? Mbak Sinta tadi dia mengatakan kebetulan Mbak Sinta berkacamata ya. Dia saya tanya bagaimana Mbak Sinta kalau tanpa kacamata melihat suatu objek atau melihat tulisan ya. Seperti apa Mbak yang Mbak Sinta rasakan atau Mbak Sinta alami? Nah, Mbak Sinta menyatakan bahwa Pak kalau saya melihat suatu objek atau suatu tulisan jika tidak menggunakan kacamata itu akan terlihat kabur, kemudian burem dan tidak jelas. Nah, berarti kondisi yang dialami oleh Mbak Sinta ini berarti ada gangguan penglihatan atau dengan istilah optometri bisa disebutkan dengan ametrop ya. Seperti itu. Nah, kelainan-kelainan ini di istilah kita di bidang optometri, kelainan gangguan penglihatan ini biasa kita sebut dengan kelainan refraksi. Apa saja sih kelainan refraksi ini?
Nah, tadi kebetulan waktu di awal saya melakukan pretest ya pada saudara-saudara semua, dan memang lebih dari 50% saudara-saudara mengetahui, karena saya yakin istilah ini sudah dipahami, karena udah beberapa dari saudara semua itu sudah bekerja di optik ya, sudah bekerja di optik lah, jadi sudah mengenal istilah-istilah di dalam dunia optometris ya, baik itu planar refraksi ataupun yang lain. Di dalam planar refraksi itu ada beberapa kelainan ya, kelainan mata. Misalnya yang pertama yaitu ada miopia, kemudian yang kedua ada hipermetropia, kemudian ada astigmat, dan yang terakhir ada presbiopia. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu berkenaan dengan kelainan refraksi atau gangguan penglihatan yang umumnya dialami oleh penderita kelainan refraksi. Ya. Lanjut. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu kelainan refraksi miopia. Definisi dari miopia adalah suatu kondisi di mana mata memiliki kesulitan untuk melihat benda-benda yang jauh dengan jelas, tetapi dapat melihat benda-benda yang dekat dengan baik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hal ini disebabkan oleh bentuk mata yang terlalu panjang ya, atau biasa di istilah kita itu nanti menyebutnya adalah axial length ya. Panjang bola mata atau panjang sumbu bola mata yang terlalu panjang. Atau miopia ini juga bisa terjadi karena korneanya terlalu cembung. Jadi kornea itu memiliki kelengkungan ya, memiliki kelengkungan. Nah, jika dia terlalu cembung, ini yang bisa menyebabkan seseorang mengalami namanya kelainan miopia. Nah, kenapa kok yang korneanya terlalu cembung ataupun aksial lengthnya terlalu panjang ini mengalami gangguan penglihatan miopia? Di sini karena ya sinar cahaya yang masuk ke mata itu tidak fokus tepat di retina. Jadi kita mengetahui ya, jika ada suatu objek, nih contoh pada gambar, jika ada suatu objek di depan mata, ya, dan di sini harus ada cahaya ya, harus ada pencahayaan supaya kita bisa melihat dengan baik. Nah, hukum di fisika ya biasanya definisinya adalah sinar sejajar yang datang masuk ke dalam mata dibiaskan harusnya jatuhnya tepat pada retina sehingga seseorang bisa melihat dengan jelas ya. Nah, di sini dikatakan mata normal atau normal vision seperti itu. Nah, bagaimana kejadiannya pada orang miopia? Ya, orang miopia dari objek yang dia lihat, ya, maka sinar datang, sinar sejajar yang datang, ya, masuk ke dalam bola mata, pembiasanya jatuh di depan retina. Okay. Sehingga dia tidak bisa jelas ataupun buram jika melihat objek tersebut. Ya, ini pemicunya adalah kornea yang terlalu cembung atau axial lens bola mata yang terlalu panjang atau sumbu bola mata yang terlalu panjang. Bagaimana dengan koreksinya? Ya, bagaimana dengan koreksinya? Koreksinya dengan menggunakan lensa minus atau cekung. Ya, ada yang bisa memberikan saya info atau bisa menjawab pertanyaan saya, apa alasan lensa minus digunakan sebagai koreksi
kelainan refraksi miopia? Ada yang bisa memberikan alasan? Mungkin saya tunjuk Mas Rio. Mana Mas Rio? Kira-kira apa Mas Rio yang menyebabkan atau lensa minus ini digunakan sebagai lensa koreksi untuk kasus-kasus miopia? Alasannya kenapa digunakan lensa minus ini? Kalau Mas Rio nggak bisa, coba Mas Rian deh. Mas Rian? Iya, Pak. Iya. Kira-kira apa ya alasannya? Jangan takut salah ya. Kita sama-sama belajar. Jangan takut salah. Dijawab aja kira-kira ya. Kenapa lensa minus digunakan sebagai lensa koreksi untuk gangguan penglihatan miopia? Kira-kira apa alasannya ya, Mas? Karena lensa cekung itu mem- eh, membuat cahaya menyebar, Pak, sebelum Iya. masuk ke mata. Iya, oke. Benar sekali ya, Mas Rio. Mas Rian ya. Mas Rian tepat sekali jawabannya. Karena sifat dasar dari lensa minus itu kan menyebarkan cahaya ya. Dia divergen, dia menyebarkan cahaya. Sehingga yang awalnya karena dia miopia, pembiasanya jatuh di depan retina, maka di depan kornea itu di lensa minus atau lensa cekung yang memiliki sifat divergen ya atau menyebarkan cahaya sehingga pembiasanya akan jatuh tepat pada retina yang membuat penderita atau orang dengan gangguan miopia bisa melihat dengan jelas ya. Itu untuk jawaban dari Mas Rian tadi dan itu tepat sekali ya Mas Rian ya. Terima kasih Mas Rian untuk jawabannya. Nah, kira-kira sekarang saya akan membahas mengenai penyebab apa itu miopia ya. Penyebab miopia. Penyebab yang pertama adalah faktor genetik ya. Kalau kita sudah membahas genetik, berarti ini merupakan bisa dikatakan ada faktor Biani. Kira-kira faktor apa Bu? Kalau sudah dikatakan ada genetik? Keturunan ya Pak. Keturunan, tepat sekali Bu Yani, makasih. Jadi faktor genetik ini sangat mempengaruhi ya. Jika bapak ibunya memang penderita miopia, maka ada peluang, ada kemungkinan keturunannya ya, anak-anaknya juga bisa mengalami kelainan miopia. Ya, di sini miopia cenderung terjadi secara keluarga, maksudnya itu adalah dari turunan, mana menunjukkan adanya komponen genetik yang kuat. Ya, misalnya nih bapaknya pakai kacamata atau bapaknya miop tinggi, ibunya tidak. Ya, misalnya ini, ibunya tidak. Kira-kira untuk anak ya, untuk faktor keturunan, kira-kira lebih beresiko anak laki-laki, dominannya ya, anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau menurut teman-teman. Siapa yang bisa bantu jawab? Perempuan, Pak. Anak perempuan. Tepat sekali Mas Rio ya. Kenapa? Karena faktor gen ya, faktor gen. Faktor gen bapak ya itu lebih cenderung diturunkan ke anak perempuan ya. Tuh, persentasenya lebih tinggi atau lebih berisiko. Ya, tapi jika keduanya memiliki miopia yang tinggi, ya justru anak-anaknya akan berpeluang untuk memiliki gangguan penglihatan miopia yang tinggi pula ya. Maka dari itu
dibutuhkan peran dari saudara-saudara semua yang nantinya akan menjadi seorang optometris untuk memanage supaya tidak intinya tidak sampai berbahaya, dalam arti kita akan ketahui bahwa faktor risiko high myopia itu bisa juga loh merujuk kepada kebutaan, ya. Itu yang mesti dipahami dan ditekankan. Dan sebisa mungkin jika kita melihat ada faktor genetik di sini, maka perlu kita upayakan untuk kita edukasi ke kedua orang tua untuk memanage pada putra-putrinya atau keturunannya, supaya sekalipun beliau sudah pasti atau si anak sudah pasti ada gangguan miopia, minimal kita cegah untuk supaya tidak menjadi high myop. Ya, itu adalah tugasnya kita sebagai seorang optometris nantinya. Nah, itu nanti yang bisa teman-teman terapkan atau mungkin teman-teman sampaikan untuk kepada orang tua atau kepada masyarakat, ya, khususnya para penderita gangguan penglihatan miopia. Ini kalau dipikir sulit juga sulit, tetapi jika kita membiasakan menyampaikan dan bisa diterima atau bahkan diterapkan oleh masyarakat, insya Allah ini akan membantu program pemerintah juga dalam mengurangi resiko kebutaan dikarenakan gangguan penglihatan khususnya miopia. Oke, yang kedua, penyebab miopia yang kedua yaitu bentuk mata, ya. Kenapa kok bentuk mata, ya? Di sini bentuk mata yang terlalu panjang atau kornea yang terlalu cembung ini dapat menyebabkan miopia. Ya. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke mata tidak fokus, ya, tidak fokus dengan baik atau tidak jatuh dengan tepat pada retina, melainkan di depan retina. Di slide sebelumnya tadi kita sudah melihat gambarannya, kita juga sudah melihat gambar bahwa di sana dikatakan bagaimana contoh bola mata yang panjang, ya, terus contoh bola mata yang normal dan koreksinya dengan apa, tuh, ya. Jadi ini yang nantinya bisa jadi acuan buat saudara-saudara semua, ya, saudara semua saat nanti bekerja, khususnya yang baik yang di klinik mata ataupun yang di rumah sakit ataupun bahkan yang di optik, ya, karena ujung akhirnya adalah pemecahan solusinya adalah di optical, ya. Ini yang menjadi atau memiliki peran penting, ya, untuk memanage kejadian miopia. Ini adalah tugas dari saudara-saudara semua nantinya. Nah, bahkan mungkin harapan saya saudara-saudara yang kuliah di Majung ini nantinya bisa memiliki atau memiliki sebutan ini, ya, spesialis manage miopia, seperti itu. Jadi punya keahlian khusus dalam memanage miopia. Kalau sudah bisa ke arah situ, wah, ini luar biasa, ya, merupakan kebanggaan dari kampus kita juga nantinya, ya. Oke. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan miopia, termasuk intensitas penggunaan mata untuk aktivitas dekat, seperti membaca atau menggunakan perangkat elektronik. Kurangnya paparan terhadap cahaya matahari secara cukup dan gaya hidup yang kurang aktif secara fisik. Nah, seperti saudara semua ketahui bahwa di era milenial atau sekarang ini lebih trennya disebut dengan Gen Z, ya, Gen Z, bahwa para Gen Z ini kan luar biasa aktif dalam menggunakan teknologi, ya, khususnya perangkat-perangkat elektronik, gadget, ya. Itu tidak ada satupun saya melihat anak, bahkan masih anak, ya, dalam kata lain masih anak usia sekolah yang tidak menggunakan perangkat elektronik atau gadget, ya. Terlebih di
after pasca pandemi ya. Ya, pasca pandemi itu saat pandemi kan semua sekolah melalui daring seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, itu kan otomatis semua pembelajarannya, semua sistem pembelajaran secara online ya, dan menggunakan perangkat-perangkat elektronik baik gadget maupun laptop. Nah, ini adalah pemicu kejadian atau bertambahnya atau besarnya gangguan penglihatan atau kasus kelainan refraksi miopia. Nah, ini juga bisa loh teman-teman jadikan atau saudara semua jadikan tolak ukur ya. Jadikan tolak ukur jika kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengurangi ya, karena ini faktor lingkungan ya, dampaknya kan luar biasa cepat sekali ya, tidak mengurangi seseorang baik anak-anak ataupun dewasa tidak menggunakan gadget, yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya ya, mengontrolnya sehingga gaya hidup yang seperti ini perlu kita berikan edukasi ya. Ya, itulah untuk mengurangi juga atau mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi jumlah kasus-kasus kebutaan karena kelainan refraksi. Nah, ini PR buat saudara-saudara nantinya. Yang keempat adalah perubahan pada fokus mata. Ya. Pada beberapa individu terdapat kemungkinan bahwa terjadi perubahan dalam fokus mata yang berkontribusi pada perkembangan miopia. Ya, jadi perubahan pada fokus mata itu maksudnya seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan jelek, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh seseorang, ya, secara ekstra memforsir mata fokus dalam waktu yang lama. Ya, contoh seperti kita menggunakan gadget tadi. Kita bisa berjam-jam, bahkan sampai tidur, ya kan? Sambil tiduran, pencahayaan kurang. Akhirnya kan di situ butuh fokus mata yang berlebihan. Pasti terjadi butuh fokus mata yang berlebihan di sana. Ya kan? Minimal yang terjadi adalah lelah mata loh. Kelelahan mata. Ya kan? Cuman umumnya orang yang sudah senang sekali atau sudah bergantung pada penggunaan gadget ini akan susah mengontrol. Meskipun capek, meskipun lelah ya diteruskan aja sama dia untuk bermain gitu loh. Ya kan? Karena asik bagi mereka. Mereka nggak sadar efek samping dari tingkah laku yang kurang benar tadi. Kenapa kok bisa menyebabkan terjadinya miopia? Ya meskipun setiap individu kasusnya beda ya. Karena kondisi fisik seseorang itu kan berbeda-beda. Tapi ini juga bisa jadi pemicu. Ya, karena setiap mata yang digunakan secara terus-menerus fokus ya, fokus, mata yang fokus secara terus-menerus dan dalam waktu yang panjang, yang lama, jika matanya lelah, itu efek samping yang masih mungkin indikator. Ya. Cuman terkadang ini diabaikan sehingga lama-lama akomodasi mata yang terjadi akan semakin kencang, semakin kuat. Kuatnya ini akan memicu aksialnya bertambah panjang. Nah, inilah yang bisa merangsang atau memicu nantinya untuk gangguan penglihatan seseorang tersebut. Ya, jadi ini yang perlu teman-teman pahami juga nantinya, ya, di dalam penerapan kehidupan sehari-hari ya, bisa jadikan bahan edukasi juga nantinya. Oke,
Bagaimanakah dengan penata laksanaan? Ya, bagaimana dengan penata laksanaan kasus kelainan atau kasus gangguan penglihatan miopia ini? Ya, yang pertama kita bisa memberikan kepada penderita yaitu dengan kacamata. Ya, kacamata ini dengan menggunakan lensa minus atau negatif atau konkav. Ya, ini yang digunakan untuk mengoreksi miopia. Tadi Mas Sandi sudah menjawab kenapa miopia, ya karena lensa miopia ini memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya, sehingga membuat pembiasan cahaya yang masuk itu jatuhnya tepat pada retina. Ya. Kacamata ini bersifat divergen, ya sudah kita cuplik tadi, sehingga titik fokus jatuh tepat pada retina. Nah, kalau sudah tepat pada retina, maka penglihatannya akan menjadi jelas. Ya, kacamata adalah solusi atau penata laksanaan dalam kasus gangguan penglihatan, khususnya di miopia. Nah, solusi yang kedua bisa dengan apa? Kan seperti itu. Solusi yang kedua bisa menggunakan lensa kontak, ya, atau soft lens. Ya. Kenapa kita bisa memilih lensa kontak? Karena kita tahu ya, tidak semua masyarakat atau semua orang dengan gangguan penglihatan itu mau menggunakan kacamata dengan alasan-alasan tertentu, ya kan? Ada yang karena minusnya tinggi, mereka malu karena lensanya tebal seperti itu, ya kan? Atau mungkin mereka malu pakai kacamata karena terlihat seperti orang pintar, ya kan? Ada. Terus kemudian ada yang mengeluh mungkin kalau pakai kacamata terasa berat, nggak enak seperti itu. Jadi banyak-banyak alasan yang terjadi kenapa orang tidak mau menggunakan kacamata. Padahal kalau kita tidak menggunakan kacamata, sedangkan kita punya koreksi atau kita punya gangguan penglihatan khususnya miopia, itu bisa memicu bertambahnya kelainan atau bertambahnya derajat miopia kita. Seperti itu. Solusinya bagaimana kalau orang itu tidak mau pakai kacamata? Ya, kita bisa dong sebagai seorang optometris memberikan solusi yang kedua. Ya, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan lensa kontak atau soft lens. Ya, lensa kontak macam-macam ya, ada yang menggunakan material hard lens, ada juga yang menggunakan RGB, ya, bervariasi lensa kontak. Nanti saudara semua mempelajari lebih dalam berkenaan dengan lensa kontak pada mata kuliah lensa kontak. Nanti bisa dengan Dr. Sony ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerja lensa kontak ini? Ya, lensa kontak ini menempel langsung ya pada mata, ya, dan dapat memberikan penglihatan yang jelas tanpa kacamata. Nah, karena ini langsung kontak dengan mata, maka diperlukan pembelajaran atau edukasi yang lebih dalam lagi kepada pasien atau kepada penderita, bagaimana cara merawatnya, kemudian bagaimana cara pemasangan dan pelepasan lensa kontak dengan tepat dan benar. Ya. Terus kontraindikasinya apa, itu nanti juga perlu disampaikan. Ya. Sebetulnya kalau ringan-ringan, cuman untuk lensa kontak ini umumnya pemakaiannya lebih ribet ya, nggak seperti kacamata. Ya, masih perlu memperhatikan tingkat kebersihan atau higienisnya ya untuk pemakai atau penderita miopia yang menggunakan lensa kontak. Ya. Oke, penata laksanaan yang ketiga. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar ataupun pernah ditanya ya, apakah minus itu bisa hilang kalau saya memakai kacamata atau lensa kontak?
Menurut saudara-saudara seperti apa? Apakah minus itu bisa hilang kalau saya rutin menggunakan kacamata atau lensa kontak? Gimana menurut Mbak Evi? Halo Mbak Evi? Masih di mute Mbak? Masih, Pak. Iya, tadi di mute ya. Oke, gimana Mbak Evi? Pendapat Mbak Evi, pernah nggak ditanya oleh orang atau penderita atau pemakai kacamata, Mbak, kira-kira minusku ini atau miopiaku ini bisa sembuh nggak sih kalau aku rajin memakai kacamata atau lensa kontak? Menurut Mbak Evi gimana? Kalau menurut saya sih sembuh kayaknya susah ya, Pak ya. Ya, Setidaknya stabil lah, nggak ya, terus bertambah. mm-mm. Oke, bagus ya. Jadi kalau untuk sembuh, kacamata ataupun lensa kontak itu bukan merupakan obat, ya, bukan merupakan obat. Jadi ini yang perlu kita luruskan nih di masyarakat bahwa minus itu pada umumnya kan orang miopia itu kan nyebutnya minus ya. Minus itu tidak bisa disembuhkan. Kacamata atau lensa kontak itu bukan merupakan obat orang miopia, ya. Tetapi apakah bisa dihilangkan? Jawabannya bisa. Dengan apa? Dengan refraksi surgery atau tindakan operasi, ya, seperti LASIK, ya, tingkatan dari laser assisted in situ keratomylosis, ya. Di sini adalah prosedur untuk mengubah bentuk kornea atau lensa mata untuk memperbaiki fokus cahaya dengan laser, ya, seperti itu. Bisa kita sampaikan, boleh, nggak ada masalah. Cuman memang untuk refraksi surgery ini kan butuh biaya besar pula. Tapi untuk kasus-kasus orang yang hype miop, biasanya mau menempuh resiko tersebut ya dengan biaya cukup mahal. Ya, seperti itu yang bisa disampaikan. Tapi nanti juga ini ya, untuk LASIK ini kan juga levelnya berbeda-beda pula ya. Dalam arti ada beberapa metode dalam proses LASIK ini. Ya, ada yang pakai flapping ataupun non flapping. Ya. Nanti deh waktu teman-teman belajar mengenai refraksi surgery bisa ditanyakan lebih dalam. Yang penting saudara-saudara semua sekarang ini mengetahui bahwa oh ternyata minus itu bisa dihilangkan. Bagaimana? Ya dengan refraksi surgery, ya. Atau cara kedua penanaman lensa IOL di sini ya, hampir sama dengan kayak kasus-kasus katarak, ya, seperti itu. Diberikan lensa tanam di dalam bola mata kita. Nah, itu adalah dua solusi untuk menghilangkan minus. Ya, tapi kalau misalnya pengobatan India seperti itu, kemudian ada pengobatan alternatif ataupun bahkan diomong vitamin ataupun obat untuk menghilangkan minus, nah itu kok saya agak miris juga ya. Itu yang perlu kita luruskan supaya masyarakat tidak tersesat ya. Itu. Oke, penata laksanaan yang keempat. Nah, ini yang lagi viral nih akhir-akhir ini. Kayaknya sudah 2 tahun ini dia berjalan ya. Ada istilah ortokeratologi atau bahasa kerennya ortoke seperti itu. Nah, ini juga merupakan solusi nih. Solusi ya untuk orang tidak berkacamata. Bagaimana untuk metodenya? Ya. Jadi metodenya ini melibatkan penggunaan lensa khusus ya atau lensa kontak khusus nih. Ini produknya sama, fisiknya sama yaitu lensa kontak. Cuman ini khusus ya.
Dan ini kebalikannya. Pada umumnya kalau kita lensa kotak itu kan tidak boleh digunakan di malam hari, ya kan? Nah, kalau ini kebalikannya, malah disarankan dipakai di malam hari. Nah, begitu siang hari dia bangun tidur, lensa kontak ini dilepas. Lensa kontak ini dilepas dan dia bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Metode ini dipakai ya saat ini dipakai oleh salah satu klinik ya. Klinik, kebetulan dia klinik dan ada optikalnya untuk memberikan solusi atau untuk manajemen miopia pada pasiennya. Terapinya kurang lebih dia lakukan kalau saya nggak salah ini per 3 bulan. Jadi kontrak pasien ini 3 bulan. Dia akan kontrol ke klinik ini, nanti minusnya bisa berkurang. Nah, kalau secara teori ortoge ini sifatnya tidak permanen. Ya, sifatnya tidak permanen karena dia istilahnya merekayasa untuk korneanya, ya, entah itu dengan tekanan, ya, supaya kecembungannya tidak berlebihan, tidak terlalu cembung. Begitu dilepas, ini kan sudah tetap tidak cembung, sehingga sinar sejahtera yang datang masuk ke mata, jatuhnya tepat pada retina. Nah, belum ada riset atau penelitian yang menyatakan bahwa untuk orang yang menggunakan terapi ortoge ini minusnya hilang permanen. Belum sampai dengan saat ini ya. Tapi itu juga merupakan solusi untuk seseorang yang ingin lepas dari kacamata selain dari refraksi surgery atau lasik. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kelainan gangguan penglihatan selanjutnya yaitu hipermetropia. Ya, hipermetropia. Apa sih hipermetropia itu? Ya. Hipermetropia adalah kondisi refraktif pada mata di mana seseorang memiliki kesulitan untuk melihat objek ya, yang berada dekat dengan jelas. Tetapi dia dapat melihat objek yang jauh dengan lebih baik. Hal ini terjadi karena panjang bola mata atau panjang sumbu bola mata yang lebih pendek dari umumnya atau dari kondisi normalnya. Ya. Atau hipermetrop juga bisa dikarenakan kornea yang terlalu flat atau terlalu datar. Sehingga cahaya yang masuk ke mata dibiaskannya tidak tepat pada retina, melainkan di belakang retina. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, pada gambar ya. Di sini ada objek, kemudian sinar sejahtera yang datang, dibiaskannya tidak tepat di retina, tapi lebih ke belakang retina. Ya. Nah, di sini umumnya penderita hipermetropia itu tidak pernah mengeluhkan untuk penglihatan jauh. Ya. Dia jauh sekali, bahkan yang melebihi titik normal dia mampu, dia sanggup. Makanya dia lebih merasa seolah seperti orang normal. Ya. Tanpa kacamata dia bisa melihat dengan baik, evenly untuk penglihatan yang jauh. Ya kan? Tetapi masalah itu terjadi jika dia melihat di jarak dekat. Makanya kenapa pernah ada kejadian orang menyetir mobil, ya, jauh-jauh sekali dia oke, no problem. Tapi begitu jarak kendaraan itu lebih dekat, kalau logikanya kan kita lebih dekat lebih jelas ya. Dia malah kabur, dia malah kaget.
dia langsung ngerem mendadak. Nah, ini yang bahaya ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu disampaikan nih ke penderita atau ke masyarakat bahwa hati-hati juga dalam kasus hipermetropia. Terus yang kedua, hipermetropia ini juga kasusnya berbeda ya dengan mata tua atau presbiopia. Meskipun keluhannya mirip atau sama, ya. Meskipun koreksi lensanya sama, ya. Tetapi ini adalah dua kasus yang berbeda. Ini yang perlu saudara-saudara ketahui, ya. Nanti setelah ini materi pengenalan ini teman-teman akan bisa atau membedakan ya, membedakan antara kasus hipermetropia dengan kasus presbiopia. Ya, itu. Selanjutnya, apakah penyebab dari hipermetropia ini pada umumnya? Ya, yang pertama adalah karena bentuk bola mata yang pendek, matanya lebih pendek atau aksial lensnya lebih pendek dari biasanya, sehingga dia bisa menyebabkan hipermetropia. Kenapa ini terjadi? Karena ketika mata ini terlalu pendek, maka fokus cahaya itu jatuh di belakang retina, ya, sehingga dia saat melihat dekat itu dia malah kabur atau bermasalah, ya, seperti itu. Terus yang kedua, kornea yang terlalu datar, ya, kornea yang kurang cembung atau terlalu datar ini juga tidak memfokuskan cahaya dengan baik ke retina. Hal ini bisa menjadi penyebab hipermetropia pada beberapa kasus. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, lensa mata yang kurang fleksibel. Ya, dikarenakan proses penuaan, lensa mata dapat kehilangan elastisitasnya yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memfokuskan cahaya dengan baik pada retina saat melihat objek dekat. Nah, sama dengan kasus miopia, bahwa faktor genetik juga mempengaruhi sebagai pemicu penyebab hipermetropia. Ya, cuman untuk kasus hipermetropia tidak terlalu tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kasus miopia. Karena memang struktur wajah orang Indonesia itu kecenderungannya lebih banyak mengarah kelainannya itu adalah kelainan miopia. Kenapa? Karena rata-rata mereka kan wajahnya agak lebar ya, agak lebar gitu. Oke, saya lanjutkan. Penata laksanaannya sama ya dengan kasus miopia, yaitu bisa dengan menggunakan kacamata. Cuman di sini kacamatanya berbeda, ya. Kacamatanya berbeda karena lensanya yang membedakan. Kalau untuk di miop tadi kan lensa konkav ya. Kalau di sini adalah lensa konveks untuk kasus hipermetrop. Ya. Lensa konveks atau lensa positif ya, itu. Karena di sini lensa ini membantu memfokuskan. Dia sifatnya kan konvergen ya, mengumpulkan cahaya ya, sehingga fokus cahaya itu bisa jatuhnya tepat pada retina gitu loh. Ya. Sehingga orang dengan gangguan hipermetropia itu bisa melihat dengan jelas. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua juga bisa untuk lensa kontak ya, bisa diberikan lensa kontak untuk kontraindikasi ataupun untuk perawatan dan penata laksanaan lensa kontak hampir sama antara lensa kontak hipermetrop dengan lensa kontak miopia. Yang ketiga untuk refraksi surgery ya, operasi lasik bisa dilakukan juga termasuk dengan ortho K ya.
Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang teman-teman mau diskusikan. Ya, ada yang mau didiskusikan untuk 2 kasus kelainan gangguan penglihatan. Monggo. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Astigmatism, kelainan astigmatism. Ada yang menyebut dengan bahasa astigma, ada yang menyebut astigmatism, ada yang menyebut astigmatisme, ya kan? Intinya sama, ya. Apakah astigmat? Adalah kelainan refraktif mata yang disebabkan oleh bentuk tidak normal dari kornea mata atau lensa mata. Karena normalnya kornea itu kan harusnya rata ya. Contoh misalnya, ini aja deh, saya ambil tangan saya ya. Jadi kornea itu kan harusnya kelengkungannya normal nih, ya, normal, rata, lengkung. Sama kalau teman-teman ambil kertas ya, yang agak tebal, boleh tekuk, nah tekukkan itu. Ini kalau kepingin mendemonstrasikan kepada penderita atau kepada masyarakat, bagaimana sih kornea mata kita, ambil aja kertas ya, ambil aja kertas yang agak tebelan supaya enak nekuknya. Nah, agak tekuk, ya, nanti kan melengkung. Nah, kelengkungan itu kan harusnya rata. Itu kondisi mata normal. Tetapi kejadian pada orang dengan astigmat itu kelengkungan korneanya nggak rata, ya, entah ada penyokan begini atau mungkin istilahnya ada titik yang tidak rata lah ya. Saya lebih mudahnya menyebutnya itu dengan agak sedikit penyok ya. Seperti kalau teman-teman, ini contoh aqua harusnya kan rata ya, rata. Tapi ini kalau kita tekan kan ada penyok. Nah, jadi nggak rata kan dia. Nah, penyokan ini ya di kornea ini yang menyebabkan penyebaran sinar sejajar yang datang itu tidak satu fokus. Ya, seperti hukum fisika kan teman-teman pernah mempelajari lah ya. Kalau sinar itu dipantulkan atau dibiaskan di permukaan yang tidak rata atau media tidak rata, itu bisa memantul kemana-mana. Ya, seperti itu. Jadi di sini untuk orang astigmat, karena korneanya nggak rata, maka cahayanya masuknya itu bisa lebih dari 1 titik, bisa 2 titik, bisa banyak titik ya. Sehingga kalau si penderita ini melihat suatu objek, umumnya penglihatannya itu akan terganggu, tidak seperti bentuk aslinya. Tidak seperti bentuk aslinya. Maksudnya gimana, Pak? Kok nggak seperti bentuk aslinya? Ya kan? Nah, contoh misalnya, kita mau melihat suatu bola. Bola yang utuh bulat. Kita orang normal melihatnya utuh bulat. Ya, bola itu utuh bulat. Tetapi untuk orang yang mengalami kelainan astigmat, dia melihat bola ini nggak bulat. Dia melihat agak ngoval, ya, agak ngoval seperti itu. Jadi nggak bulat ser gitu loh. Ada bentuk yang berbeda. Ya. Kemudian apalagi contoh gampangnya. Nah, ini misalnya lihat garis lurus, ya kan? Lihat garis lurus. Nah, di garis lurus ini ternyata orang yang normal lihatnya lurus loh. Kita menggaris bisa lurus dengan baik. Tetapi untuk orang yang mengalami gangguan astigmat, dia melihatnya ini agak miring. Ya, entah bengkong begini, entah bengkong begini, pokoknya dia nggak lurus saja. Bahkan kadang-kadang double, ada 2 garis. Nah, seperti itu, ya kan? Kasus seperti ini biasanya saya nyebutnya sih karena ada efek distorsi yang terjadi di situ. Gambaran distorsinya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang membuat seseorang itu melihat objek tidak seperti bentuk aslinya. Misalnya kotak, handphone itu kan kotak ya. Nah, kita melihatnya itu agak jajaran genjang lewat seperti ini. Itu saya menyebutnya dengan ada efek distorsi yang terjadi di situ.
Ya, itu hampir mirip dengan orang astigmat. Makanya nanti jika dihubungkan dengan pelajaran klinik optik yang berhubungan dengan lensa kacamata nantinya, teman-teman akan mempelajari apa itu distorsi, ya, apa itu unwanted astigmatism, ya, pemicu pada lensa nih, ya. An itu kan tidak, ya, dalam bahasa itu an selalu tidak, wanted astigmatism, jadi astigmat yang tidak diinginkan, ya, yang tidak diharapkan tapi terjadi di situ. Efek samping dari unwanted astigmatism itu nanti apa? Ya, yang pasti terjadi adalah distorsi, ada yang nyebut abrasi, banyak ya gangguan-gangguan penglihatan yang dipicu karena adanya unsur astigmatism. Itulah kenapa saat nantinya teman-teman mengkoreksi atau memberikan tata laksana kepada penderita astigmat, itu selalu ada derajat atau ada aksis di sana. Ya. Apa? Karena kan tadi kita sudah pelajari, ya, kita udah bahas bahwa kelengkungan korneanya itu nggak rata, ada yang penyok gitu kan. Nah, penyoknya inilah yang kita tutup dengan aksis kita nyebutnya, sehingga permukaan korneanya itu menjadi rata seolah-olah, ya, jadi bisa melihat dengan fokus seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Penyebabnya apa sih untuk astigmatisme ini? Ya kan? Jadi kita juga mesti mengetahui nih penyebab dari astigmat, ya kan? Yang pertama, bentuk tidak normalnya kornea. Ya, tadi udah kita singgung di slide sebelumnya bahwa kornea yang normalnya bulat atau setidaknya lebih mendekati bulat dapat menjadi oval atau memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini dapat mengakibatkan cahaya yang masuk ke mata difokuskan ke dua titik fokus yang berbeda. Jadi bukan satu titik tunggal. Seperti kasusnya mata normal kan harusnya satu titik fokus jatuh di tepat pada retina, ya kan? Sedangkan di astigmat itu bisa kemana-mana, bisa lebih dari dua titik fokus. Nah, ini dia akan menyebabkan objek yang dilihat itu menjadi kabur atau nggak jelas atau terdistorsi lah bahasanya seperti itu. Yang kedua, bentuk tidak normalnya lensa mata. Selain kornea, lensa mata yang tidak memiliki bentuk yang sesuai juga dapat menyebabkan astigmat. Ya. Meskipun ini jarang terjadi. Kelainan pada bentuk lensa mata juga bisa menjadi penyebab astigmat. Ya. Nah, lagi-lagi nih kita ketemu dengan faktor genetik. Ya. Layaknya dengan miopia tadi, hipermetropia tadi, faktor genetik juga menjadi pemicu, ya, pemicu menurunkan, ya, kepada keturunannya untuk astigmat. Ya. Terus ada lagi pemicunya yaitu cedera atau trauma pada mata. Cedera atau trauma pada mata dapat mengubah bentuk kornea atau lensa mata yang dapat menyebabkan astigmatisme. Ya. Cederanya bagaimana? Misalnya saudara-saudara jatuh nih, ya, atau seseorang jatuh yang kebentur adalah mata, sehingga ada kecacatan di situ, ya. Akhirnya kan bentuk korneanya udah nggak utuh lagi. Nah, itu juga bisa jadi pemicu astigmat. Kalau mau nyoba, gampang. Coba ya, kalian tekan, ya, bola mata kalian tekan beberapa saat. Setelah itu, buka dan gunakan untuk melihat apa yang terjadi di situ. Efek apa yang terjadi di situ. Gimana Mbak Cici? Sudah dicoba ditekan bola matanya? Masih di mute Mbak Cici.
Coba ditekan bola matanya. Beberapa saat saja. Kemudian lepas dan lihat objeknya. Bagaimana yang tampak oleh mata kita. Coba Mbak Dina, bagaimana Mbak Dina? Kira-kira apa yang dirasakan Mbak Dina? Atau Mbak Lela aja deh. Mbak Lela, Mbak Nur Laila, coba dibuka dulu mic-nya. Kira-kira apa yang Mbak Nur Laila rasakan jika matanya ditekan sejenak, kemudian dipakai untuk melihat. Kira-kira apa yang Mbak Nur Laila rasakan? Oh, agak error ya mic-nya ya. Oke. Ya, oke. Mbak Sinta deh, Mbak Sinta. Mbak Sinta, kalau Mbak tekan bola matanya Mbak Sinta sebentar, beberapa saat, kemudian Mbak Sinta pakai untuk melihat. Yang dirasakan seperti apa Mbak Sinta? Kayak diet gitu, Mbak. Iya, kayak ngeblur gitu ya, Goyang apa ya? yang Ya. goyang ya. Itu ada efek distorsi seperti itu. Nah, itu yang dirasakan oleh orang astigmat, ya. Itu yang dirasakan oleh orang astigmat. Makanya kenapa sih saya selalu berupaya kalau teman-teman mempelajari suatu hal atau ingin mengetahui seperti apa sih orang miopia, seperti apa orang hipermetropia, ya dengan dicoba biar merasakan. Kalau Anda ingin merasakan orang miopia seperti apa, maka gunakan lensa plus untuk mencobanya. Ya, kalau Anda ingin merasakan orang hipermetrop, coba rasakan pakai lensa minus. Ya, sehingga ada rasa empati lah. Kita sebagai tenaga kesehatan itu kan harus memiliki rasa empati kepada pasien kita. Karena mereka datang ke kita itu pasti butuh ada pengharapan lah untuk normal kembali atau untuk sehat ya. Kalau misalnya dia sakit, dia datang ke tenaga kesehatan, tenaga medis, pasti kan ingin sembuh atau menemukan solusi dengan keluhan-keluhannya. Ya, tuh. Jadi kenapa saya selalu mencoba atau mengajak saudara-saudara sekalian itu untuk merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, untuk penyebab astigmat selanjutnya yaitu adanya kelainan pada pembentukan mata saat janin ya. Jadi saat ibu hamil selama perkembangan embrio ini ada kemungkinan terjadi kelainan dalam pembentukan mata. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya astigmat ya. Terus penyakit mata atau penyakit sistemik ya. Beberapa penyakit mata atau penyakit sistemik tertentu dapat mempengaruhi bentuk dan struktur kornea atau lensa mata yang pada gilirannya dapat menyebabkan terjadinya astigmat. Ya, jadi begitu banyak ya penyebab-penyebab terjadinya kelainan astigmat ini. Oke, untuk kita lanjut. Nah, penata laksananya sama ya, sama untuk kelainan sama dengan kelainan yang lain. Bisa dengan kacamata, yang membedakan adalah lensa yang dipakai. Kalau tadi myopia, dia pakai lensa minus. Kemudian kalau dia hipermetrop, dia pakai lensa plus. Bagaimana dengan orang astigmat? Nah, orang astigmat itu dia menggunakan lensa silinder di sini, ya. Jadi lensa silinder ini digunakan untuk mengkoreksi kelainan pasien atau kelainan orang dengan astigmat. Ya. Yang kedua, apakah bisa pakai lensa kontak? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Tetapi desainnya berbeda. Ya. Desainnya berbeda karena untuk koreksi lensa astigmat tadi kan kita sudah cuplik sedikit bahwa astigmat ini ada aksis atau ada derajat yang mesti kita pasang di sana.
yaitu untuk menutupi kecekungan atau penyuan yang terjadi pada kornea matanya. Nah, lensa kontak untuk silinder ini atau lensa kontak untuk orang astigmat itu kita biasa nyebut dengan lensa kontak torik. Ya, dia kalau secara fisik ada bandul ya, bandulnya yang merupakan pemberat untuk aksisnya. Ya, nanti saudara-saudara semua akan pelajari lebih detail dan lebih jelas di saat mata kuliah lensa kontak. Ya. Apakah bisa dengan refraksi surgery? Bisa. Ya, LASIK merupakan solusi ya untuk menghilangkan kasus astigmat. Ortoke juga bisa. Ya. Jadi untuk penata laksanaan semua hampir mirip, hanya teknik dan jenisnya saja yang digunakan untuk koreksi itu berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan presbiopia? Secara umum, kalau saya menyatakan bahwa sebetulnya presbiopia bukan merupakan kelainan refraksi, tetapi hal yang alamiah, ya, hal yang alamiah. Bagaimana sih presbiopia ini terjadi? Ya, presbiopia adalah kondisi penglihatan yang berkaitan dengan proses penuaan. Maka oleh sebab itu saya sebut ini tidak merupakan kelainan refraksi karena setiap orang pasti akan mengalami yang namanya presbiopia. Ya, setiap orang kan pasti akan menjadi tua kan seperti itu. Di mana kemampuan mata untuk fokus pada objek yang berada dekat ya, secara bertahap akan menurun. Ini disebabkan oleh kehilangan elastisitas lensa mata seiring bertambahnya usia. Pada kondisi normal, lensa mata bisa mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya dengan baik, baik untuk objek yang jauh maupun dekat. Ya, ini yang saya sebut dengan akomodasi ya. Namun, bagi penderita presbiopia, lensa mata kehilangan kemampuan untuk mengubah bentuknya dengan cepat dan efektif untuk melihat objek yang dekat. Ya, otot mata tadi apa? Pernah kita cuplik tadi adalah siliaris ya. Jadi siliaris itu kan bisa ngenceng, ngendor ya. Dia megangin lensa mata kan untuk berakomodasi, untuk melihat dengan jelas ya. Nah, karena bertambahnya usia, saraf-saraf yang di mata kan juga mengalami penuaan ya. Termasuk otot-otot ya, termasuk otot siliaris itu kan juga mengalami penuaan. Kalau sudah menua kan berarti semakin lemah. Jadi kemampuan elastisitasnya juga berkurang. Ya, ini yang menyebabkan dia kurang jelas dalam melihat, khususnya dalam melihat jarak dekat. Jadi kalau saudara-saudara ketemu nih dengan orang yang kok bacanya kok mulai dijauhkan seperti ini, nah ini adalah tanda-tanda nih, ya. Tanda-tanda nih, berarti dia sudah mulai bisa kita sebut mengalami presbiopia. Ya, seperti itu. Memang deteksinya adalah dari penambahan usia. Biasanya diawali dengan usia kepala 4. Ya, seperti itu. Penyebabnya udah jelas ya, kehilangan elastisitas mata, ya, karena udah nggak bisa fleksibel seperti biasanya. Kemudian ada penurunan otot siliari, ya kan? Saya tadi jelaskan juga otot siliari yang membantu mengatur ketegangan dan mengendorkan lensa. Nah, karena seiring bertambah usia kan otot ini juga mengalami penurunan, ya. Sudah uzur lah cerita seperti itu. Kemudian ada perubahan biokimia dalam lensa mata, ya, dan juga faktor genetik ya, faktor genetik. Tapi tanpa faktor genetik pun ya semua orang pasti akan mengalami yang namanya presbiopia ini. Ya, selain untuk faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan ini biasanya memicu presbiopia lebih awal, yang biasa kita kenal dengan presbiopia prekok. Ya. Presbiopia prekok ini biasanya usia belum 40, tapi dia sudah mengalami gejala-gejala layaknya orang presbiopia, yaitu dengan membaca dengan jarak dijauhkan seperti itu. Nah, itu yang bisa
kita pelajari atau menjadikan penyebab atau pemicu dari orang dengan presbiopia. Bagaimana untuk penata laksana itu sama ya. Kalau presbiopia hampir sama dengan hipermetropia, yaitu dia dengan menggunakan lensa plus ya. Karena kita tahu presbiopia itu kan berhubungan dengan daya akomodasi ya. Berhubungan dengan daya akomodasi sehingga dia membutuhkan lensa cembung untuk membantu daya akomodasinya. Ya, seperti itu. Hampir mirip makanya, tapi tadi saya sempat cuplik, hati-hati membedakan antara hipermetrop dengan presbiopia. Ya, bisa teman-teman olahlah dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan ke masyarakat ataupun ke penderita nantinya. Ya. Oke, setelah materi semua udah kelar ya tadi sudah saya sampaikan pengantar ya. Pengantar dari klinik optik ya, karena ini pertemuan awal kita. Tadi saya juga sudah memberikan pretest untuk teman-teman dan saya anggap teman-teman kurang lebih 50-60% sudah memahami untuk berkenaan dengan kelainan refraksi ini. Nah, kali ini saya memberikan tugas kelompok nih ya. Tugas kelompok saudara-saudara bagilah beberapa kelompok. Mungkin saya minta dibagi 4 ya, 4 sesuai dengan tema yang kita bahas tadi ya. Kita bahas tadi, teman-teman hanya memberikan review saja, cukup memberikan review ya, diketik aja, nggak usah banyak-banyak, 1 halaman aja, 1 halaman teman-teman ketik berkenaan dengan kasus-kasus gangguan kelainan penglihatan yang tadi kita bahas. Nah, mungkin bisa saya kelompokkan. Yang kelompok pertama yaitu mereview tentang kelainan miopia. Kelompok kedua tentang kelainan hipermetropia. Sedangkan kelompok ketiga tentang kelainan astigmatisme. Dan kelompok 4 mereview tentang presbiopia. Gitu ya. Nanti teman-teman kerjakan secara kelompok. Silakan kelompoknya ditentukan masing-masing. Juga boleh dipilih ketuanya juga siapa ya. Kemudian tugasnya nanti diupload di Teams paling lambat hari Kamis 4 Juli 2024 pukul 23.59. Saya tunggu nanti di Teams ya. Nanti silakan teman-teman upload di sana paling lambat hari Kamis ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, saya cukupkan ya. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Dan semoga bermanfaat buat saudara-saudara semua. Dan saya doakan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan khususnya ke dalam dunia kerja, ya, baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk mengurangi atau meminimalis terjadinya risiko kebutaan, ya, karena kita tahu kelainan refraksi ini juga merupakan salah satu dalam penyebab terjadinya kebutaan. Itu adalah tugas kita bersama nantinya saat kita lulus dan mengemban sebagai tenaga kesehatan. Saya rasa cukup ya saudara-saudara semuanya untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan di Teams ya. Kerjakan secara kelompok, cukup selembar aja untuk reviewnya sesuai yang tadi saya sampaikan. Dan diupload di tim paling lambat hari Kamis pukul 23.59 ya. Begitu dulu saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh izin live ya teman-teman. Saya akhiri ya perkuliahannya ya.